Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap mengeklik tombol petir Be to the Moon. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan gua Raka di sini, dan video kali ini gua mau bahas lagi mengenai Pi Network. Dan buat teman-teman yang baru join di channel YouTube gua, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya gua itu bisa lebih semangat dalam memberikan informasi tentang Pi Network setiap harinya, teman-teman. Oke, dan sekarang gua udah ada di X daripada Pi Network, dan untuk pembaruan atau update daripada Pi Network itu masih sama, teman-teman. Masih di 2 hari yang lalu, tetapi memang untuk video kali ini mungkin gua akan berikan video tentang berita-berita yang terjadi terhadap Pi Network ke depannya, teman-teman. Dan di sini gua udah posting ulang beberapa postingan dari teman-teman yang ada di X mengenai Pi Network, dan sebelum gua bacakan buat teman-teman semua, gua akan perlihatkan terlebih dahulu mengenai harga daripada Pi Network saat ini, teman-teman. Oke, dan sekarang gua udah ada di bursa, dan untuk harga daripada Pi Network itu naik 5% ya, teman-teman ya. Kemarin sempat menyentuh ke angka 7 ribuan dan sekarang kembali lagi ke 8 ribuan, teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk grafiknya sendiri itu mengalami kenaikan ya, teman-teman ya. Dan untuk ranking daripada Pi Network itu berada di nomor 29 dengan total supply yang beredar itu 7,5, teman-teman, dari total keseluruhan dari 100 miliar, teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang mungkin kemarin itu sempat masuk di 0,4, itu kalian sudah untung ya, teman-teman ya. Dan selamat buat teman-teman semua yang kemarin mungkin udah masuk di Pi Network. Oke, dan itu adalah harga daripada Pi Network untuk hari ini, teman-teman. Dan sorry ya buat teman-teman semua, kemarin gue gak sempat buat upload videonya, dan sekarang gue akan berikan informasi mengenai Pi Network buat kalian semua. Mungkin hari ini ada 2 video, dan semoga aja memang bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya yang nonton video ini dan masih setia terhadap Pi Network sampai detik ini. Oke, sekarang untuk berita yang pertama itu dari Mr. Spook, teman-teman. Dan di sini untuk masa depan Pi, mengapa penambangan mungkin segera berakhir dan mengapa kelangkaan akan mendorong nilai, teman-teman. Jadi memang untuk seperti pembakaran itu akan membuat harga daripada nilai koin tersebut itu akan lebih naik, teman-teman, untuk harganya sendiri. Dan semoga aja memang ada pembakaran yang dilakukan oleh core team nantinya ya, teman-teman ya. Kemudian sebagai pelopor lama di jaringan Pi, saya ingin berbagi wawasan penting bagi anggota baru dan lama komunitas global kami yang sedang berkembang. Saya sangat yakin bahwa Pi akan mulai menerapkan mekanisme pembakaran koin segera setelah gelombang kedua migrasi mainnet, dan inilah alasannya, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin baru join di Pi Network, itu kalian itu jangan asal FOMO, jangan asal ikut-ikutan. Kalian itu pahami projectnya ya, teman-teman ya. Jadi kalian itu tetap menambang, dan kalian itu bisa memahami projectnya itu dari web resminya core team sendiri. Kemudian kalian itu bisa mencari video-video yang mungkin positif terhadap Pi Network, teman-teman. Oke, jadi beberapa tahun yang lalu tim Inti itu mengadakan pemungutan suara komunitas saat kami mencapai 10 juta pengguna, teman-teman. Dan di situ itu sering bertambah ya, teman-teman ya. Jadi dari 10 juta kemudian itu naik ke 100 juta pengguna, dan itu sudah tercapai. Dan sekarang dari 100 juta itu targetnya menjadi 1 miliar pengguna, teman-teman. Dan kalian itu tidak salah, karena ini menjadi tujuan baru. Meskipun pendekatan inklusif ini mendatangkan lebih banyak orang ke dalam ekosistem, sebenarnya banyak orang, karena itu malah lebih bagus, teman-teman, karena memang untuk adopsi massal itu akan secara menyeluruh nantinya.
Pendekatan ini juga berarti bahwa lebih banyak pi yang beredar dan hal itu pasti mempengaruhi kelangkaan ya. Namun inilah kebenaran yang kuat, tim inti pi masih memiliki kewenangan untuk mengakhiri penambangan kapan saja teman-teman. Artinya kita mungkin mendekati babak akhir penambangan saat kita memasuki era open minded dengan adopsi yang terus berkembang, integrasi bisnis, kasus penggunaan di dunia nyata, dan kemungkinan mekanisme pembakaran Bitcoin fokusnya bergeser dari distribusi ke penciptaan nilai. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk berita yang pertama itu mengenai pembakaran token. Jadi kita lihat saja untuk kedepannya apakah memang ada hal-hal baru yang dilakukan core team sendiri teman-teman untuk menciptakan kelangkaan daripada koin Pi Network sendiri teman-teman. Oke, kemudian gue lanjut untuk berita yang kedua, itu ada ini teman-teman dari Cryptolea. Dan di sini untuk postingan tersebut mengenai Pi Network, yaitu tentang meteor keuangan yang akan datang. Di dunia yang didominasi oleh bank-bank tradisional, Pi Network muncul seperti meteor yang menyala-nyala tak terhentikan, revolusioner, dan ditakdirkan untuk memberi dampak teman-teman. Walaupun memang di awal banyak orang-orang yang pengen menghentikan daripada Pi Network sendiri, tetapi komunitasnya sudah terlalu besar dan tidak bisa dihentikan. Yang ada itu malah nambah banyak ya teman-teman ya untuk pionirnya daripada Pi Network sendiri, karena memang untuk project-project daripada Pi Network sendiri itu sangat menarik teman-teman, karena memang real di dunia nyata dan bisa digunakan, itu akan menambah nilai sendiri untuk koin Pi Network nantinya teman-teman, karena memang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari ya teman-teman ya. Jadi itu nilai plus daripada Pi Network teman-teman. Gambar yang hebat ini bukan sekedar karya seni, gambar ini melambangkan benturan yang tak terelakkan antara keuangan lama dan masa depan mata uang digital. P bukan sekedar koin, ini adalah gerakan yang dimotori oleh jutaan orang biasa yang mendobrak hambatan terhadap inklusi keuangan teman-teman. Sementara bank mewakili pengawal lama, Pi Network adalah kekuatan disruptif yang ditunggu-tunggu dunia, terdesentralisasi tanpa batas dan dibangun untuk orang-orang nyata teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk gambar ini, memang ini adalah sebuah gebrakan baru untuk melawan revolusi keuangan ya teman-teman ya. Dari keuangan lama ke keuangan baru teman-teman, yang terdesentralisasi dan bisa lebih transparan untuk kita semua. Oke, next kita lanjut ke berita yang ketiga mengenai gambar tersebut P plus Gen AI teman-teman. Seperti yang dikatakan oleh core team di akun X resminya itu, bahwa acara konsensus kemarin yang diadakan di Toronto itu nanti jawabannya itu ada di P2D teman-teman. Dan kalau kalian lihat untuk dashboard kalian itu ada logo-logo seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ada logo-logo persegi 4 memanjang ya teman-teman ya. Dan di situ kalau kalian lihat untuk logo daripada Gemini dari Google itu seperti itu teman-teman. Tetapi kita memang masih menunggu apakah ini memang benar Pi Network ini bekerja sama atau terkait dengan Gemini atau Google Gemini tersebut ya teman-teman ya. Kita nantikan saja, karena memang untuk pihak core team sendiri itu bilang bahwa jawabannya itu ada di tanggal 28 Juni 2025, tepatnya itu di P2Day teman-teman. Semoga aja memang ada berita atau kabar baik untuk Pi Network ke depannya, dan mungkin bisa mendobrak daripada nilai daripada Pi Network dan membuat kepercayaan baru kepada investor-investor lainnya teman-teman. Dan harapan gue memang seperti itu sih. Gue rasa memang ada sesuatu atau something big memang di project Pi Network. Dan semoga aja buat teman-teman semua yang baru join di Pi Network itu bisa paham ya terhadap apa yang nantinya dikerjakan Pi Network, supaya kalian itu nggak asal ikut-ikutan buat nambang Pi Network. Kalian itu juga memahami tentang project ini teman-teman.
Dan ini nantinya juga akan bermanfaat buat teman-teman semua yang udah nambang daripada Pi Network. Karena memang kalau kita lihat untuk berita yang pertama tadi, Pi Network ini nanti akan menciptakan kelangkaan, teman-teman. Jadi manfaatkan waktu-waktu yang ada atau momen-momen yang ada, karena memang masih bisa menambang kita. Dan hiraukan saja untuk orang-orang yang masih nyinyir terhadap project Pi Network, karena mereka tidak mengasih makan kalian, tidak membiayai kalian. Jadi kalian itu wajib buat merubah nasib kalian mungkin di project Pi Network ini. Jadi seperti itu teman-teman, dan mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini, dan semoga aja bermanfaat dan semoga aja kalian itu bisa memahami apa yang gue sampaikan di video kali ini teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang baru join di channel YouTube gue, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya gue itu bisa lebih semangat dalam memberikan informasi mengenai Pi Network setiap harinya teman-teman. Oke, mungkin kayak gitu aja untuk videonya, dan gua Raka pamit undur diri terlebih dahulu, dan salam sukses buat teman-teman semua. Pasti sukses, pasti sukses. Bye bye teman-teman.